Kurang kenceng ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ibu-ibu, ketemu lagi sama saya Bu ya. Nama saya Ivan, barangkali ada yang lupa. Tadi sebelumnya udah disampaikan sama Pak Heru ya Bu ya, tentang langkah 3 hak-hak penyandang disabilitas. Saya akan membahas tetap di langkah 3, akan tetapi ini untuk hal yang lainnya Bu. Baik, kita langsung mulai aja ya ibu-ibu ya. Dulu sebelum mulai biar tambah semangat, berdiri dulu Bu. Kita tepuk semangat ibu ya, sesuai instruksi saya Bu ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Mantap. Duduk lagi Bu, silakan. Nah, ibu-ibu, kita lanjut ya. Coba Bu, ibu-ibu bayangkan kalau misalkan dunia ini kita balik Bu. Jadi masyarakat pada umumnya itu penyandang disabilitas semua. Kira-kira perasaan ibu gimana? Takut, Pak. Takut? Oh, takut. Terus? Takut nggak diurus, bener Bu. Jadi ada perasaan takut ya Bu ya, takut nggak diurus. Terus itu tuh nyambungnya berarti takut hak-haknya tidak dipenuhi ibu-ibu. Nah kalau memang ibu sebagai penyandang disabilitas, ibu-ibu pasti pengen berusaha nggak hak-haknya itu dipenuhi? Pengen ya Bu ya, hak-haknya pengen dipenuhi karena pada dasarnya penyandang disabilitas itu sama haknya seperti orang normal lainnya gitu ibu-ibu. Jadi jangan dibedakan, penyandang disabilitas hanya terbatas di fisiknya aja, haknya itu sama aja ibu-ibu gitu ya Bu ya. Nah terus selanjutnya coba kira-kira apa Bu hak-hak penyandang disabilitas di kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Sekolah. Terus apa lagi Bu? Dikasih makan. Apa lagi? Diurus, diperhatiin ya Bu ya. Betul, pinter ibu-ibu semua. Jadi itu termasuk hak hidup ya Bu ya. Hak hidup, hak bersekolah, terus juga hak beribadah. Sama kalau memang dia sudah lulus sekolah, itu harus mendapatkan hak juga biar dapat kerja. Betul sekali. Nah sampai di sini ibu-ibu paham? Paham, alhamdulillah. Selanjutnya kita mau main ibu. Permainannya itu namanya hak-hak kami. Nah di permainan ini nanti ibu-ibu bisa lihat di depan, di pinggir saya. Ini ada betul checklist ya Bu ya, contreng. Ini ada salah atau silang. Silang ya Bu ya. Nanti saya akan membacakan pernyataan ke ibu-ibu. Nah, kalau saya baca pernyataan, menurut ibu-ibu nih nanti direspon sama ibu-ibu, benar apa salah. Kalau benar, ibu ke sini ya Bu ya, yang sebelah kiri saya. Kalau salah, ibu ke sebelah sini. Gitu. Nah, kita mulai ya Bu ya, permainannya ya. Kita berdiri dulu Bu. Baik. Nah, ibu-ibu siap ya. Pernyataan yang pertama. Anak disabilitas tidak perlu sekolah karena akan kesulitan ketika belajar di sekolah. Jadi kemana Bu? Betul atau salah? Betul atau salah? Salah. Kalau salah ibu langsung sini. Salah ya Bu ya? Alasannya kenapa ibu-ibu? Karena walaupun anak disabilitas tetap harus mendapatkan hak sekolahnya ya Bu ya. Betul. Ibu-ibu kembali
So, nanti kalau saya selesai membaca pernyataan, ibu langsung aja, nggak perlu bingung atau gimana. Biar saya nanya, kalau menurut ibu betul, berarti ke sini. Kalau salah, ya ke sini. Gitu ya, Bu ya. Yang kedua, penyandang disabilitas harus cukup gizinya. Betul. Alasannya apa ibu-ibu? Iya betul. Jadi anak disabilitas juga harus tetap dijaga gizi dari makanannya ya Bu ya. Tuh balik lagi Bu ke depan. Yang ketiga nih Bu, anak tunanetra. Oke Bu ya, yang ketiga anak tunanetra tidak akan bisa membaca, jadi tidak perlu disekolahkan. Ya, salah. Jangan rebutan Bu. Alasannya kenapa Bu? Salah. Ya betul. Anak tunanetra itu kan nggak bisa baca ya Bu ya, nggak bisa baca atau tidak bisa melihat. Ada sekolah khusus kan Bu ya, sekolah luar biasa SLB. Di situ ada tulisan braille. Jadi tetap harus belajar membaca. Balik lagi Bu. Yang keempat, anak tunawicara perlu sering diajak bicara. Tuh. Ya, alasannya kenapa Bu? Pintar, beneran Bu ya. Anak tunawicara kan susah ya Bu ya. Diajak berbicara, diajak ngobrol gitu ya Bu ya. Balik lagi Bu, biar seru. Sekarang yang kelima, jika sakit, penyandang disabilitas tidak perlu dibawa ke rumah sakit karena tidak akan bisa sembuh. Betul. Oke, betul. Kenapa Bu? Betul. Ada biaya. Oh, repot bawa ke rumah sakitnya. Nah, ibu-ibu harusnya itu jawabannya salah. Karena apa? Penyandang disabilitas juga perlu mendapatkan hak kesehatannya Ibu. Gitu. Walaupun misalkan ngerasa repot, gimana pun caranya carilah cara buat dibawa ke rumah sakit, pakai kursi roda atau gimana. Gitu ya Bu ya? Balik lagi Bu, kita lanjut. Yang keenam nih Bu, anak yang memakai kursi roda tidak perlu bermain dengan teman-temannya karena dia sulit berjalan. Salah. Oke, alasannya apa ibu-ibu? Alasannya apa? Karena anak yang tidak bisa jalan juga Bermain, betul. Nah, pintar ibu. Jadi, walaupun dia tidak bisa jalan, anak-anak kan ada keinginan untuk bermain ya Bu ya, hak bermainnya. Jadi tetap harus diajak bermain, walaupun sambil ditemenin, didampingin ya Bu ya, pakai kursi roda gitu. Balik lagi Bu. Posisinya yang tadi Bu, posisinya. Nah, yang terakhir nih Bu, penyandang disabilitas tidak akan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan rumah seperti Karang Taruna pengajian. Salah. Oke. Salah. Alasannya kenapa Bu? Harus mengikuti. Baik, saya bantu nih Bu. Jadi penyandang disabilitas kalau diem aja di rumah pastikan dia ngerasa jenuh ya Bu ya. Jadi tetap penyandang disabilitas juga punya hak bersosialisasi. Ajak ke pertemuan Karang Taruna, ke pengajian gitu ibu-ibu. Paham ya Bu ya? Baik, terima kasih ibu-ibu, boleh duduk kembali. Oke, nah ibu-ibu sambil duduk aja, ibu-ibu kan udah ngejawab nih, pinter-pinter semua. Kita tepuk salut Bu. Tahu tepuk salut Bu? Sesuai bapak saya ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Kita semua. Mantap.
Baik ibu-ibu, dari permainan tadi kita itu bisa nyimpulin Bu, kalau penyandang disabilitas itu punya hak yang sama seperti warga negara lainnya atau orang normal lainnya. Gitu ya Bu ya. Jadi jangan diterlantarkan, jangan dikucilkan, jangan diejek, juga jangan dibeda-bedain. Karena sama aja sama orang normal lainnya. Hak-hak yang harus didapatkan itu sama aja semuanya ya Bu ya. Paham ibu-ibu? Paham. Alhamdulillah. Nah, dari saya cukup sekian. Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Maratus. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat di kehidupan Ibu. Ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.